दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait automatic order ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi fitur automatic order itu merupakan salah satu fitur di Mire yang fungsinya untuk membantu kita bagi nasabah yang mungkin jarang mantau sistem ya. Jarang mantau sistem, mungkin sibuk bekerja atau di tingkat aktivitas lain. Nah, fungsi automatic order ini sangat membantu sekali. Jadi nanti fitur automatic order ini nanti bisa kita akses melalui NeoHots atau yang di mobile atau di HOTS nanti juga bisa. Nah, untuk ini pertama kali nanti kita akan belajar yang ada di PC dulu. Nah, fitur automatic order seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya membantu kita untuk bisa untuk membatasi kerugian atau stop loss ya. Itu misalkan kita sudah untung, kemudian untuk jaga-jaga biar kita tetap profit kalau turun itu namanya stop loss. Kalau cut loss itu artinya membatasi kerugian. Jadi misalkan saham tertentu kalau turun sekian, kalau kita nggak jual, teorinya kan semakin turun. Nah, untuk antisipasi itu nanti bisa kita pakai automatic order ini. Atau sekalian juga bisa untuk take profit ya Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan mencapai harga tertentu gitu, nanti bisa langsung take profit itu juga bisa pakai automatic order. Kalau strategi sell. Kalau strategi buy itu ketika kita pakai automatic order itu biasanya yang buy on breakout. Buy on breakout itu ketika harganya menyentuh resist tertinggi seperti ini, seperti kalau di sistem seperti ini. Nah, seperti ini buy on breakout. Nah, ini gagal false breakout kemudian turun lagi. Biasanya kalau seperti ini kan ini breakout kemudian naik lagi itu juga bisa pakai strategi automatic order. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau automatic order kalau di ini kan di PC nanti masuk di menu order. Pilih automatic order. Nah, ini nanti ada banyak pilihan, ada automatic order buy di sini, kemudian ada automatic order sell, atau ada lagi juga ada portfolio sell. Jadi kalau portfolio sell itu kita bisa jualan dari porto yang sudah kita punya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau buy nanti berarti automatic order untuk melakukan pembelian. Kalau automatic order sell nanti untuk melakukan penjualan, automatic order untuk yang melakukan penjualan. Jadi nanti kita bisa sebelum kita punya sahamnya. Pak. Halo, gimana? Ya, yang portofolio sell tadi buat apa ya? Portofolio sell itu untuk setting dari porto yang sudah ada. Seperti ini kan saya ada saham Bank BMTR, kemudian Bank Tim Niaga, BNGA, ada Friend. Nah, nanti kita tinggal klik kodenya saja, nanti akan muncul di bawah kalau portofolio sell dari porto yang kita punya. Kalau yang sell? Kalau sell ini bisa dari porto yang sudah ada atau misalkan kita belum punya sahamnya. Jadi gini, jadi misalkan saya mau beli kemudian langsung jual, itu pakai automatic order bisa. Oh, oke. Yuk, Jadi misalkan makasih Pak. saya misalkan belum punya sahamnya SSIA di sini ya. Saya mau beli setting buy di sini, misalkan SSIA sekarang harganya berapa ya? Oh. Misalkan ini, saya mau beli main ketika harganya 830. Saya set di sini di otomatis. Kita akan belajar dulu yang automatic order buy dulu ya. Pertama, langkah pertama,
Ini kita add setting dulu di atas ini, di pojok atas, agak atas, add setting, diklik. Nah, kemudian nanti kode sahamnya, misalkan ini main. Nah, main. Nah, ini akan muncul stop loss dari main. Kelasnya sekian, harganya sekian, naiknya sekian persen, kemudian bid overnya sekian. Nah, saya mau beli main ketika harganya kurang dari misalkan 850. Nah, ini kan ada setting kondisi. Jadi filosofi dari automatic order itu kita buat setting kondisi. Ketika setting kondisi terpenuhi, baru antrian dijalankan. Sebelum setting kondisi itu terpenuhi, maka orderan nggak dijalankan. Jadi masuk ordernya agak telat ya semuanya. Nah, ini ada setting kondisinya ada last price, over price atau bid price. Jadi ketika saya pilih last price, kemudian ini kurang dari, misalkan ini saya isi 850. Nah, jadi nanti ketika harganya turun menyentuh 850 atau di bawahnya, nanti antrian akan dijalankan. Seperti itu. Nah, ini set kondisi. Kemudian setting nomor 2 ini ada order quantity. Kalau order quantity ini untuk setting jumlah lot yang mau kita orderkan. Misalkan ini saya isi 10 lot. Nah, kemudian setting kondisi nomor 3 ini ada market, ada reguler. Nah, ini nggak usah disetting. Nah, kemudian ini ada setting order price nomor 4. Jadi kalau order price ini, tadi kan kita sudah buat setting kondisi di setting nomor 1. Jadi ketika setting kondisi ini terpenuhi, nanti masuknya di harga berapa itu di order price ini. Jadi misalkan ini saya pilih last price, berarti ketika 850 tersentuh, berarti nanti akan langsung masuk di posisi last price. Nah, itu nanti prosesnya di posisi mana? Di posisi bisa 850 atau bisa 845 atau bisa juga 855. Nanti tergantung setelah setting kondisi terpenuhi nanti last price-nya menyentuh berapa. Kalau ini misalkan saya isi over plus 2 tick. Jadi ketika harganya menyentuh 850 atau di bawahnya, nanti Berarti saya kamu akan nggak boleh beli. nyuci kamu berarti. Saya akan beli di last price ditambah 2 tick. Jadi misalkan di 850 berarti nanti saya akan langsung beli di 870. Jadi HK ya, jadi beli di harga over kalau seperti ini. Atau ini misalkan saya bid min 2 tick. Jadi ketika harganya nanti menyentuh turun di kurang dari 850, nanti saya akan order di 850 dikurangi 2 tick, berarti kan nanti sekitar 840. Kemudian untuk setting nomor 5 ini validate. Jadi kita Pak, bisa setting. saya bisa tanya nggak? Bisa, silakan. Yang 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 order price yang kanan itu tadi ada apa aja ya? Coba di klik ya. Nah, ada ini. Nah, itu kalau best bid sama best offer itu apa? Jadi kalau misalkan saya pilih best offer, ketika harganya menyentuh setting kondisi terpenuhi, nanti orderan akan dipasang di best offer. Best offer itu di posisi ini. Kalau sekarang kan offer terakhirnya 880, jadi best offernya nanti di posisi 880. Ya. Kalau best Oh, bid nanti di posisi last price, tapi di posisi bid kalau best bid. Kalau best offer nanti last price di posisi offer. oh ya, oke. Yuk, makasih Pak. Oke, siap. Nah, untuk setting nomor 5 ini validate-nya sampai kapan? Jadi maksimal 7 hari kerja ya, kalau automatic order di Mire ini. Terakhir kita buat save setting. Nah, terlalu banyak ini. Nah, ini terakhir ini, 5 ini. Nah, untuk langkah terakhir jangan lupa di-on-kan ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada on, kita klik. Jadi kalau sudah di-on-kan, ini akan jalan. Jadi kita bisa set automatic order ini di market tutup nggak masalah, tetap bisa. Karena ini kan belum masuk antrian order, tapi harus membuat setting kondisi terlebih dahulu. Itu kalau buy on weakness ya tadi, strategi buy on weakness. Ada lagi kalau buy itu buy on breakout. Nah, mesti ini misalkan saya lihat chartnya, buy on breakout seperti ini. Kita buat
Nah, kan seperti ini misalkan ini dulu ini buy on break out. Jadi ketika harganya naik lebih dari 840, saya akan melakukan pembelian. Karena kalau teorinya ini, kalau ini break, ini bakal naik. Nah, ini kan bakal naik kan. Nah, ini bisa juga menggunakan strategi buy automatic order. Nah, caranya seperti ini. Kita balik lagi di automatic order buy. Nah, langkah pertama harus masukkan PIN. Baik. Nah, misalkan tadi kan saya mau beli di ketika harganya lebih dari 840 main. Jadi sama tetap ini kita buat ketik kode sahamnya dulu, ini sudah berupa main, kemudian setting kondisinya, kita pilih last price. Nah ini yang membedakan, ini kurang dari atau lebih dari. Kalau buy on breakout berarti lebih dari. Tapi jangan sampai salah, lebih darinya nanti kita lihat last price-nya. Kalau ini saya buat 840 kan tadi di posisi dulu yang harga yang dulu ya. Tapi kalau saya buat seperti ini, lebih dari 840, nanti otomatis pas market buka, sesi 2, otomatis langsung dan. Karena kan ini kan settingnya kan 8, lebih dari 80, 840. Sedangkan sesi terakhirnya di sini last price-nya 875. Gitu. Jadi ini harus di atas harga last price kalau strategi buy on breakout. Nah, misalkan kita cari saham yang belum Loh, Pak, tadi last price-nya 850 nggak sih? Nggak. last price-nya 875. Ini kan last price-nya kan 875 ini. Ya, kalau strategi seperti ini kan ini last price lebih dari 840. Nah, padahal di sini last price-nya 875, otomatis ini kalau setting saya on kan otomatis langsung masuk antrian karena langsung terpenuhi. Berarti ini bukan buy on breakout sebenarnya. Nah, kalau buy on breakout ini kan coba saya cari saham yang belum breakout. Ini apa ya? Misalkan misalkan ASA. Nah, kita tentukan resistnya dulu. Nah, kita kira kan resistnya sekitar sini. Nah, jadi saya akan melakukan pembelian ketika harganya menyentuh lebih dari 2330 misalkan. Karena akan membentuk higher high, jadi akan membentuk ini di sini ya, akan membentuk higher high jadi lebih tinggi dari resist sebelumnya. Jadi teorinya akan berlanjut lebih tinggi kan, kalau seperti ini. Buy on breakout. Nah, kita terapkan masuk automatic order lagi. Kita tentukan sahamnya. Nah, jangan lupa add setting. Ini saya hapus dulu. Clear. Add setting, kemudian kita pilih sahamnya. Tadi ASA kan. ASA itu perusahaan yang ekspedisi salah satunya bergerak di ekspedisi Antareja. Jadi ini lagi prediksinya kan penjualan online naik, ya, biasanya dilihat dari sahamnya juga uptrend. Nah, saya akan melakukan pembelian ketika harganya tadi lebih dari 2330. Jadi ini kita pilih last price, kemudian lebih dari, kemudian ini saya isi 2330. Ini saya beli 9 lot. Nah, ini kita tentukan di sini order price-nya di mana. Kalau pilih last price berarti ketika harganya lebih dari 2330 terpenuhi akan langsung masuk di antrian last price. Atau bid dikurangi 1. Jadi ketika harganya 2230 tadi terpenuhi,
akan diantrikan di 23.20. Misalkan seperti itu. Nah, ini valid date-nya sampai misalkan sampai besok Jumat terakhir di save setting. Nah, seperti ini. Jadi cara membacanya ini misalkan tadi main lastnya 875 sekarang. Kondisinya saya ketika last price kurang dari 850, saya akan melakukan pembelian. Nah, pembeliannya di mana? Di best offer. Jadi nanti langsung dimasukkan di posisi offer last price. Nah, jumlah ordernya berapa? Ini ada 10 lot. Nah, valid date-nya atau ini berakhir sampai tanggal 28 April atau hari ini. Nah, risetnya masih off. Nah, terakhir jangan lupa di-on-kan. Nah, kemudian cara membaca yang bawah, ini kan ASA. Saya akan melakukan pembelian ASA ketika sahamnya lebih dari 2330. Karena ini posisinya masih di bawah, kan ini posisi last price-nya di 2250. Saya akan menggunakan strategi buy on breakout. Ketika harganya naik di atas 2330, saya akan melakukan pembelian. Nah, order price-nya nanti masuknya orderan di mana, nanti dikurangi 1 tick. Jumlah on lot-nya 9 lot, ini berakhir sampai tanggal 40. Nah, terakhir jangan lupa di-on-kan. Nah, kita kan sudah membuat setting buy on weakness atau buy on breakout. Ini sebenarnya akan menggunakan strategi sell. Sell tadi kan saya belum punya sahamnya ASA. Jadi saya belum punya saham, tapi kita sudah bisa membuat setting sell juga. Nah, nanti masuk di sell. Tadi kita sudah membuat setting buy untuk saham ASA. Ini sama, kita buat setting dulu. Kemudian kita ketik. Nah, ASA nanti dijual di mana? Kita lihat tulisannya. Nah, ini kan cara menentukan resistnya gini. Jadi nanti kita jual di sekitar sini. Nah, di 2640. Nah, di 2640. Jadi kita setting sekalian di automatic order. Kita pilih last price. Nah, ini berarti ini lebih dari. Jadi kalau saya setting kurang dari, nanti ketika barang sudah terbeli otomatis langsung melakukan penjualan kalau ini settingnya kurang dari. Jadi ini harap hati-hati ya. Untuk pilihan lebih dari atau kurang dari. Karena kita untuk TP maka kita pilih lebih dari. Nah, tadi kan kita mau jual di sekitar 2640. Nah, ini 2640. Jumlahnya tadi semuanya berarti 9 lot. Nah, ini order price-nya sama last price saja, terakhir di setting. Nah, artinya saya akan melakukan penjualan ASA ketika harganya lebih dari 2640. Dengan setting kondisi order masuknya harga nanti di last price dengan jumlah lot 9 lot. Jangan lupa di-on-kan. Nah, jadi kita sudah membuat setting seperti ini, kita nggak usah mantau sistem, nanti akan melakukan pembelian sendiri, akan melakukan penjualan sendiri. Tapi setting ini kan bisa juga gagal, jadi nanti mana yang terlebih dahulu terpenuhi. Kalau seperti ini, nanti misalkan yang sell ini terpenuhi terlebih dahulu, otomatis akan reject karena kan belum punya barangnya. Tapi kalau yang terpenuhi buy terlebih dahulu terpenuhi, maka sell baru jalan. Gitu. Jadi sangat memudahkan kita yang jarang mantau sistem, tiap jam atau tiap waktu bisa memanfaatkan fitur automatic order ini. Nah,
terakhir untuk automatic order ini bisa juga untuk membatasi kerugian tadi yang sudah saya jelaskan, membatasi kerugian atau membatasi keuntungan. Nah, kita pilih di portfolio sell. Jadi kita pilih dari saham yang kita punya, misalkan ini MTR. MTR. Nah, kalau seperti ini, kalau pilih portfolio sell, nanti pilihannya ada dua. Ada untuk membatasi kerugian atau membatasi keuntungan, dan bawahnya yang last price lebih dari ini untuk take profit. Nah, settingnya agak banyak. Setting tipenya kita pilih ada berbagai macam, ada last price, ada best offer, ada best bid, atau persen. Kalau kita pilih persen berarti nanti misalnya kita loss, kita isi loss, jadi lossnya misalkan isi 2%, berarti ketika lossnya 2% dari harga yang kita punya, otomatis akan dijual. Kalau pilih grand berarti nanti misalkan kita isi 5%, berarti ketika ini naik lebih dari 5%, saya akan jual. Kalau seperti ini kan saya sudah gain sekitar 10%. Jadi kalau saya isi 5%, otomatis saat ini langsung dijual kalau saya pakai setting seperti ini. Kan ini saya isi 50%. Itu dari harga kita belinya atau waktu kita ngeset ininya? Dari harga yang kita beli. Karena acuannya kan last price, yang average kita. Nah, kita pakai last price dulu aja. Ini setting tipenya saya pilih last price. Tadi ada persen, ada tick. Nah, ini yang pertama saya jelaskan yang last price dulu. Yang last price kurang dari yang atas ini untuk melakukan cut loss atau stop loss. Kalau cut loss gini, jadi kalau ini kan saya punya average saya di 242. Saya akan cut loss ketika harganya turun di bawah 230. Jadi nanti ketika harga 230 saya akan melakukan penjualan. Kalau stop loss, kan saya sudah profit di sini. Saya punya average 242, lastnya 274. Ketika harganya ini turun di 260, saya akan melakukan penjualan karena kalau nggak dijual nanti akan tambah turun lagi. Kan tetap untung kan gitu. Jadi ini bisa membatasi keuntungan. Pak, ini kita bisa memasukkan persenan kayak tadi atau angka seperti sekarang ini? Kalau ini kan saya pilih settingnya kan last price, jadi berdasarkan harga. Tapi kalau saya pilih yang persen, nanti hitung sendiri. Jadi kalau persen, nah nanti seperti ini. Jadi langsung ngambil ke rata-rata. L itu apa ya? Kalau yang P per L? P per L itu harga nanti. Rupiah. Biasanya, value biasanya. Misalkan loss lebih dari 1 juta, saya akan cut loss. Atau profit lebih dari 5 juta, saya akan jualan. Jadi dihitung profit atau loss-nya. Oke. Profit atau loss-nya. Kalau gain loss berarti kan untuk misalkan BMTR ini ketika saya rugi 100.000 saya akan jual. Ketika saya gain 2 juta saya akan jual. Seperti itu kalau PL itu. P or L, profit atau loss. Kita kembali lagi di last price. Tadi misalkan saya mau membatasi kerugian. Saya isi 230. Kemudian yang bawahnya untuk take profit. Karena saat ini harga last price-nya 274, saya ingin take profit di 400 saja. Karena ini untuk jangka panjang saya. Tapi nggak mungkin 1 minggu tercapai. Atau saya isi 300. Nah, untuk average lot, ini order quantity ya, untuk jumlah lot. Kalau average saya isi 100%, berarti semua lot akan dijual. Kalau saya isi 50%, nanti akan separuh dari lot yang saya punya akan dilakukan penjualan. Atau bisa juga input manual lot di sini. Di sini kan saya punya 291 lot. Misalkan saya isi 10 lot. Jadi nanti yang dijalankan hanya 10 lot. Nah, ini nanti masuknya di harga berapa untuk setting order price-nya, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Saya pilih last price saja, kemudian ini date-nya sampai kapan, hari berlakunya sampai kapan, maksimal 1 minggu kan, 7 hari. Misalkan saya setting sampai tanggal 30.
Nah, kemudian terakhir jangan lupa setting. Kita buat setting lagi. Tadi last price 230, kemudian take profitnya di 300 dengan average slotnya 25%, misalkan. Kemudian di save setting. Pak, saya mau tanya. Ya gimana? Kalau kita ada batasannya nggak? Misalnya mau setting yang ASA ya, kita mau yang taking profit atau apa? Iya. Ada batasannya nggak? Misalnya kita beberapa settingan gitu, tok maksimal. Biasanya ada batasannya. Coba kita nanti coba buktikan ya. Biasanya nggak bisa kalau lebih dari berapa gitu. Oke. Sebentar, ini tak setting yang di mobile dulu. Pak, saya sambil nunggu, saya mau tanya yang di Android bisa? Bisa. Ya, ini yang di auto sell yang di HP, ini ada yang basic auto sell sama take profit atau cut loss. Betul. Jadi kalau pilih yang take profit atau cut loss itu nanti kita harus punya portofolio dulu. Ya. Kalau yang basic otomatis itu nanti yang kita bisa buat sell terlebih dahulu tanpa kita punya barangnya. Oke, terima kasih. Oke. Ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini masih nggak bisa dihapus yang setting portfolio sell yang ada di foto saya. Nah, kita akan intinya kurang lebih seperti itu ya Pak Ibu semuanya. Nanti tapi kalau saya buat setting di NeoHost ini bisa sebenarnya. Ini kan bekas settingan saya tapi belum bisa tak delete. Coba saya ulangi, coba ini last price-nya misalkan saya akan cut loss di 230, kemudian take profit di 300, lotnya 10 lot. Oh, sudah bisa ternyata. Jadi seperti ini. Jadi nanti saya akan cut loss ketika harganya turun 230. Kemudian ketika saya akan take profit ketika harganya lebih dari 300 dengan jumlah kuantiti 10 lot. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, jangan lupa terakhir di-on-kan. Ini akan jalan. Kalau mau nge-cancel gimana ya Pak? Kalau cancel ini tinggal di-off-kan saja. Tinggal on-nya dicentang, akan cancel ini. Sementara kalau seperti ini. Atau di-clear kan akan dihilangkan. Jadi seperti itu ya Pak Ibu semua. Jadi sangat memudahkan kita ketika kita jarang pantau sistem, yang masih sibuk bekerja atau lainnya, ini sangat membantu sekali. Nah, kelemahan dari automatic order ini biasanya itu pas market open. Jadi ketika harganya mas market open itu loncat, itu biasanya akan sedikit loading. Jadi automatic ini open jam 9 itu masih kadang-kadang itu ngelak. Jadi orderan akan diantrikan setelah jam 9 lebih 1 menit atau 2 menit atau 3 menit. Seperti itu. Jadi kan biasanya saham-saham gorengan itu kita nggak bisa buat setting yang ini last price. Karena kita kalau buat last price, karena gorengannya turunnya kan cepet kan, jadi nggak sempet rebound, biasanya langsung turun terus. Nah, untuk antisipasinya nanti kita bisa pilih ini settingnya ini Bitmin 4 tick. Misalkan ini 230. Nah, ini tak clearkan dulu. Kemudian saya save setting. Misalkan BM Darin saham gorengan ya, misalkan. Kemudian average slotnya saya pilih 100%. Nah, di order price kalau saham gorengan ini kita pilih yang Bitmin 4 tick saja, jadi uang 4 di harga bawah. Jadi untuk antisipasi ketika harganya ini loncat bawah atau turun kenceng itu tetap kedua. Tapi kelemahannya kalau lebih lompat ya, jadi kalau lompat lebih dari 4 tick ini yang bikin error, kadang-kadang error. Jadi belum terjual masih ngantri. Itu kelemahan dari otomotif ini. Ini lebih cocok diterapkan di saham-saham
blue chip atau normal pergerakannya yang nggak loncat-loncat itu lebih cocok. Tapi kalau yang loncat-loncat itu nggak cocok diterapkan di otomotif ini. Itu kelemahan dan kelebihannya. Save setting, terakhir jangan lupa di-on-kan. Nah, itu kurang lebih sistem yang ada di PC. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut yang di mobile. Bisa buka open mic atau bisa ketikkan di kolom chat. Sudah cukup jelas ya Bapak semuanya automatic order. Jadi tadi ketika buy-nya seperti itu, misalnya seperti itu tadi sudah saya jelaskan. Yang ini untuk portofolio sell, untuk yang saham yang sudah saya punya. Nah, kemudian ini yang mau saya jelaskan yang ada di mobile. Pak, saya mau tanya. Gimana Pak? Kalau misalnya ini kan baru apa ya? Otomatis terordernya kan kalau kita sudah nyentuh yang settingan price-nya tadi itu kan. Betul, Yang condition itu. Ya, nah kalau setting conditionnya kita, misalnya kita biar langsung automatic order, misalnya kita mau belinya 230, tapi kita langsung setting conditionnya di 200, gitu bisa? Ya pasti dapat lah. Kalau buat buy? Bisa, pakai harga. Jadi tadi yang di order price tadi kan ada kolom ya, harga. Jadi berarti kita bisa di setting conditionnya kita terserah, tapi yang di harganya kita masukkan yang sesuai kita inginkan gitu, bisa? Betul, itu juga bisa. Tadi kan ada pilihan last price, ada juga pilihan yang harga kan, bawahnya belum dijelaskan ada. Oke. Kalau cut loss sama ya? Juga bisa seperti itu kan? Itu juga bisa. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau di mobile nanti kita bisa masuk di menu order. Jadi di pojok kiri bawah ada menu, full menu, kemudian kita pilih order. Kita pilih kemudian automatic order. Seperti ini harus masukkan PIN dulu. Nah, ini tadi kan setting BMTR yang ada di PC tadi yang saya buat. Misalkan mau off kan ya tinggal diklik ini, off akan berubah. Jadi langkahnya yang pertama kalau di mobile kita pilih menu order, pilih automatic order. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih create the order. Nah, kita mau buy atau sell. Kalau buy tadi kan kalau misalkan buy on breakout atau buy on weakness. Tuh kalau ini. Misalkan ini saya mau beli saham, kita pilih langkah pertama ketik kode sahamnya. Di sini saya pilih tadi ASA. Nah, ASA. Saya mau buy on weakness. Jadi validate-nya kita tentukan dulu. Tadi kan kita sudah pilih kode sahamnya. Kemudian validate itu sebenarnya sampai kapan? Ini misalkan hari ini saja. Nah, kemudian set kondisinya ada ini last price. Ada best bid, best offer. Saya pilih last price. Karena saya mau strategi buy on weakness, maka ini strategi pilih kurang dari. Berarti ini misalkan saya isi di 2000 saja. Kalau saya pilih dan volume ini, nanti ketika volumenya menyentuh, misalkan saya isi 10.000 transaksi, kalau ini kan volume lebih dari, misalkan saya isi 10.000 transaksi, maka orderan akan dijalankan. Tapi kalau saya set yang last price ini, nanti kan tergantung yang setting yang saya tentukan. Last price misalkan kurang dari 2.000, saya akan melakukan pembelian. Nah, kemudian set order yang nomor 3, ini order quantity, jumlah lotnya berapa, atau dalam rupiah. Rupiah saya misalkan saya mau beli 3 juta, nanti otomatis akan average lot sesuai yang kita dapat, kira-kira yang hampir menyentuh harga 3 juta misalkan, yang kalau kita pilih rupiah. Tapi kalau order quantity ini yang dalam satuan lot, misalkan ini 9 lot. Nah, untuk yang bawah nanti
ketika setting nomor 2 terpenuhi, setting yang kita buat terpenuhi, nanti kan masuknya di harga berapa. Nah, ada pilihan last price, ini atau yang ini dalam tentu kita tentukan harganya yang sudah yang barusan yang ada yang tanya tadi, misalkan ini ketika harganya turun di 2000 saya akan beli di 900 1900. Nah, seperti itu caranya. Atau kita pilih yang last price. Nah, ini last price atau best bid, best offer, atau bid min 1 tick, atau bid min 2 tick, atau best offer 2 tick. Kalau saya isi bid min 2 tick, berarti nanti ketika harganya kurang dari 2000, saya akan order di bawahnya 2000 2 tick, berarti 1980. Terakhir jangan lupa ditekan done. Nah, terakhir jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, kita koreksi ulang status yang kita buat. Nah, kita baca lagi. Saya ASA saat ini kan harganya 2250. Saya mau buat setting sampai tanggal 28 April, kondisinya last price kurang dari 2000. Order price-nya bid min 2 tick. Nah, bid min 2 tick dengan jumlah lotnya 9 lot. Ketika saya sudah yakin, terakhir jangan lupa di-on-kan. Seperti itu. Kalau ini strategi buy on weakness. Tapi kalau strategi buy on big out tadi yang seperti yang ada di sini, pertama create order lagi. ASA sama ASA. Ini buy, kemudian validasinya sampai tanggal 28. Nah, karena ini strateginya buy on breakout, maka kita pilih lebih dari. Tadi kan kita harganya menyentuh lebih dari 2330, saya akan melakukan pembelian. Ini saya isi 9 lot. Pakai yang last price saja, jangan lupa terakhir di done. Oh, ternyata kita bisa buat setting kondisi lebih dari 2 tick ya. Tapi kalau kita buat yang take profit atau cut loss itu mungkin hanya satu kondisi saja. Kalau ini lebih dari 2 kondisi pada saham yang sama tetap bisa. Loh, kalau yang loss tadi cuma bisa 1 kondisi ya? Biasanya yang ini yang hanya 1 kondisi itu. Yang mana? Nah, create new order dulu, ini masih order. Ini yang sell. Berarti maksimalnya 2 kalau yang buy. Lebih dari 2 bisa kelihatannya ya, tapi yang kalau kita pilih take profit and cut loss ini biasanya hanya 1 kondisi saja biasanya. Kalau 2 enggak bisa, lebih kalau loss 1 tuh. Kalau ini kan berdasarkan saham yang kita punya, jadi ini hanya 1 kondisi, kita buat 2 kondisi nggak bisa. Buat kondisi nanti jangan pilih yang ini, tapi pilih yang basic auto sell nanti. Jadi buat satu-satu gitu. Loh, kalau kita misalnya sudah punya barangnya, tapi kita pakai yang basic auto sell ini juga bisa? Juga bisa, sama saja. Tapi kan hanya 1 kondisi, hanya untuk take profit atau cut loss saja kan kalau basic auto sell. Kalau yang tadi bisa langsung 2 gitu ya? Kalau tadi kan langsung bisa 2 arah. 2 kondisi, misalkan ini BLTR. Nah, kan ini ada 2 kondisi, untuk cut loss atau stop loss, atau yang bawahnya untuk take profit. Jadi 1 saham bisa langsung membatasi kerugian atau langsung take profit. Nah, itu enaknya kalau pakai otomatis. Nah, tadi kan baik kita sudah menerapkan settingnya seperti apa. Kemudian kita yang belajar yang sell-nya. Sell-nya kita pilih yang dulu yang basic auto sell. Nah, ini saya mau menerapkan yang ASA tadi kan saya mau beli ASA yang buy on breakout tadi. Kemudian kita buat setting jual sekaligus. Jadi kita belum punya barang tapi kita bisa buat setting jual. Tapi ini bukan short selling ya, tapi kita nanti nunggu yang buy terpenuhi dulu baru yang sellnya akan jalan. Kalau sellnya yang terpenuhi dahulu
ternyata kita belum punya barang, otomatis akan ke reject. Tadi seperti yang sudah kita tentukan, target yang kita tentukan, misalkan saya akan jual di 2.600 dengan order kuantitinya tadi. Nah, terakhir jangan lupa dibidankan. Itu jual beneran. Lah, kok ada dia? Rasanya belum keluar rasanya. Ini tak delete dulu ya. Create order, kita pilih sel, ulangi dulu, kita pilih selnya Mas price lebih dari 2.600. Ketika harganya lebih dari 2.600 akan orderan akan dijalankan. Jadi 9 lot. Nah, ini baru muncul. Nah, detailnya seperti kita baca dulu. Oh, ketika harganya lebih dari 2.600, kita akan nantikan jual. Jangan lupa di-on-kan. Nah, jadi dengan setting seperti ini, kita biarkan nanti sistem yang bekerja. Jadi misalkan kita tadi kan buy on break out sudah melakukan pembelian di 2330 ya, yang di sini. Setelah melakukan pembelian nanti otomatis akan langsung buat melakukan penjualan. Ketika harganya 2.600 akan jalan. Jadi ya, sistem yang bekerja. Jadi ini sangat membuat nyaman kita. Jadi nggak mantau sistem, nggak pasang order buy sell, dengan sekali pasang kita sudah bisa melakukan action. Kalau ini naik nanti kita langsung jual. Atau misalkan ini kan 2.600 terlalu jauh dari 2330. Misalkan ini saya pasang lebih dari 2.400 saja, ketika langsung dapat, jadi langsung profit dalam hari yang sama, itu kira-kira bisa juga. Jadi enaknya automatic order itu kita bisa setting buy sell bersamaan sebelum kita punya barangnya. Kemudian keuntungan yang kedua, kita bisa membatasi kerugian atau keuntungan sekaligus gitu terhadap foto yang kita punya. Itu yang sangat cocok sekali yang tadi yang jarang mantau sistem. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah jelas, atau jika ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan, bisa open mic atau bisa chat di kolom chat. Minta tolong Bapak Ibu semuanya untuk mengisi, jangan lupa untuk mengisi kuesioner ya untuk edukasi siang hari ini. Kurang lebih seperti Pak, itu ya. Bisa minta nomor telepon atau WA-nya Bapak? Boleh, atau ini kan sudah ada nasabah yang membantu kan, kemarin pas opening kan dibantu oleh staff kan? Yang mana ya? Belum pernah ada yang membantu ya? Belum. Kalau belum nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah ada nanti langsung kontak yang staff yang menghandle. Ini nomor saya tulis di chat ya. Bapak Suprianto ya? Iya, Suprianto. Yuk, terima kasih Pak. Gitu. Sudah cukup ya kira-kira Bapak semuanya untuk sistem otomatis order yang ada di Mire. Jadi fungsinya itu, jadi cocok sekali bagi Bapak Ibu semuanya yang jarang pantau sistem, untuk kita save aset kita, membatasi keuntungan atau melakukan take profit tadi, atau kita bisa membuat orderan sekaligus sell
yang itu sangat bermanfaat sekali bagi kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.